tentang korupsi. Dan kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Kenapa korupsi di Indonesia ini sudah menjadi tradisi? Jadi, kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti menghancurkan, menyalahgunakan, mencemari, atau merusak. Yang pasti, penggunaan artinya sesuai dengan konsep dan bentuk korupsi itu sendiri. Dan sejatinya, korupsi ini menggambarkan penyimpangan norma dan moral yang tidak beretika. Umumnya, korupsi ini membuat manusia menjadi serakah dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi, kebanyakan kasus korupsi ini terjadi karena tradisi atau kebiasaan orang-orang yang tidak mempedulikan moral dan hukum yang ada. Tetapi, moral dan hukum ini didasari oleh pentingnya edukasi tentang korupsi. Lalu, kenapa sih korupsi di Indonesia ini sudah menjadi tradisi? Penyebab yang pertama yaitu dari diri kita sendiri. Mungkin di antara kita masih belum merasa puas dengan apa yang kita punya, ingin terus memiliki sesuatu, namun kita tidak melakukan usaha. Justru sebaliknya, kita mencari kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Peran keluarga di sini juga sangatlah penting dalam memberikan edukasi tentang korupsi sejak dini, karena keluarga merupakan lembaga yang pertama dan utama dalam diri kita. Selain itu juga, hukuman untuk para koruptor tergolong rendah dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, hingga membuat orang-orang yang melakukan tindakan tersebut merasa aman-aman saja. Kita ambil contoh dari kasus terkecil yang bisa dikatakan korupsi. Kita sering menemui kasus ini di jalan. Saat ada orang yang lalu lintas, maka orang tersebut akan dikenakan tilang oleh polisi. Namun, banyak orang lebih memilih untuk memberikan sebuah uang mereka agar terhindar dari proses hukuman dan proses pengadilan. Nah, hal tersebut juga termasuk dalam tindakan korupsi loh. Jadi, jangan sampai ya kita melakukan tindakan seperti itu. Menurut Alata 1987, ada 7 jenis kasus korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif. Yang kedua, korupsi investif. Yang ketiga, korupsi yang memeras. Yang keempat, korupsi defensif. Yang kelima, korupsi perkerabatan. Yang keenam, korupsi otogenik. Dan yang terakhir, korupsi dukungan. Dalam kasus yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, termasuk dalam jenis korupsi apa nih menurut kalian? Yaps, betul sekali, korupsi yang pertama, yaitu korupsi transaktif. Korupsi itu muncul disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Dalam kasus yang telah disampaikan teman saya, keuntungan bagi keduanya di mana pihak polisi mendapatkan uang, sedangkan pelanggar bebas dari hukuman pengadilan. Solusi dari semua tindak korupsi yang telah saya jelaskan adalah integritas. Integritas merupakan tindakan kejujuran dalam segala aspek dengan konsisten, berkomitmen untuk mematuhi seluruh kode etik yang dipegang teguh seperti pedoman. Jika setiap individu memiliki integritas yang ditaati serta diamalkan, maka tindak kejadian korupsi akan hilang, tinggal nama saja.